Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Pak Guru berharap semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, walaupun kita masih dalam masa pandemi COVID-19, Pak Guru berharap kalian tetap semangat belajar walaupun belajarnya masih dari rumah masing-masing. Karena belajar di rumah itu asik dan menyenangkan. Anak sekalian, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan membahas tentang hukum tajwid, nun sukun, dan baris tanwin. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai membahas pelajaran pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar atau menuntut ilmu pada kesempatan kali ini. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pada materi kita pada hari ini, Pak Guru berharap kalian bisa menyiapkan buku catatan tahsinnya. Sudah disiapkan anak sekalian? Kalau sudah, baik, kita akan bahas hukum tajwid, nun sukun, dan baris tanwin. Nah, anak-anak sekalian, nanti setiap kali pertemuan, sebelum kita membahas tentang ilmu tajwid, terlebih dahulu kita akan sama-sama membaca Al-Quran secara bergantian. Setelah itu, baru kita akan bahas ilmu tajwidnya. Nah, anak-anak sekalian, baik, kita akan mulai saja membahas tentang hukum tajwid, nun sukun, dan baris tanwin. Anak sekalian, bahwasanya hukum tajwid, nun sukun, dan baris tanwin itu terbagi kepada 5 macam. 5 macam. Yang pertama adalah izhar. Anak-anak tentu sudah tahu, kalian sudah belajar pada waktu kelas 4, kelas 5, dan di kelas 6 ini kita akan memantapkan materi tersebut. Ada yang sudah tahu apa arti izhar? Arti izhar adalah jelas. Kaidahnya adalah izhar itu apabila ada huruf nun sukun bertemu dengan salah satu huruf izhar yang 6, maka harus dibaca jelas, atau bahasa gaulnya harus dibaca dengan danta, tidak disembunyikan, tidak disamarkan, tidak didengungkan. Paham anak-anak sekalian? Sekali lagi, izhar artinya adalah jelas. Nah, anak sekalian, hukum tajwid, nun sukun, dan baris tanwin, izhar ini yang pertama adalah huruf-huruf izhar. Yang pertama adalah alif. Yang kedua ha. Yang ketiga kha. Yang keempat ain. Yang kelima ghain, dan yang keenam ha. Coba kita sebutkan bersama-sama. Yang pertama apa anak-anak sekalian? Alif. Yang kedua ha. Ha kecil ya, ha, suaranya bersih. Yang ketiga kha, ada suara seperti orang menengkur atau ngorok ya, kha. Yang keempat ain. Yang kelima ghain, dan yang keenam ha. Suaranya bergetar ya, ha, dari dalam dada. Nah, anak sekalian, contoh bacaan izhar yang pertama ada man amana. Ingat kaidahnya anak-anak? Man amana. Kaidahnya tadi apa? Apabila ada huruf nun sukun bertemu dengan salah satu huruf izhar yang 6, yang tadi telah kita sebutkan, alif, ha, kha, ain, ghain, ha, maka dia bacanya harus jelas, harus danta, tidak disembunyikan, tidak disamarkan. Contoh yang pertama, man amana. Nah, di situ kita sudah bisa mengetahui
Ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf alif. Ya, nun sukun bertemu dengan huruf alif. Man amana. Ya. Yang selanjutnya contoh yang kedua adalah li ba'din adu. Li ba'din aduwi. Nah, di situ ada baris tanwin bertemu dengan huruf izhar ain. Li ba'din adu. Nah, contoh yang selanjutnya adalah fakhruj minha. Fakhruj minha. Di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf ha besar. Nun sukun bertemu dengan ha besar. Nah, sampai di sini anak-anak sekalian, apakah sekalian sudah bisa memahami tentang kaidah cara membaca hukum nun sukun dan baris tanwin izhar? Pak Guru yakin kalian sudah paham. Nah, mari kita ulang sama-sama. Jadi kaidah membaca hukum nun sukun dan baris tanwin itu adalah apabila ada nun sukun bertemu dengan nun sukun atau baris tanwin bertemu dengan huruf izhar yang 6, maka bacanya harus jelas. Nah, sampai di sini anak-anak sekalian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Next time kita akan lanjutkan hukum tajwid nun sukun dan baris tanwin yang kedua, yaitu idgham bi gunnah. Anak-anak sekalian, ya, tetap belajar, tetap semangat belajar walaupun belajarnya di rumah, karena belajar di rumah asik dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas tahsin. Cari contoh bacaan tajwid hukum ijhar pada surat Al-Qalam masing-masing huruf ijhar, satu contoh bacaan. Kirim jawaban dalam bentuk foto ke nomor walas masing-masing. Jangan lupa ya, sebagai bukti kehadiran, ketik nama dan kelas pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.